Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mem Sri Ulina. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang historical recontext. Apa sih sebenarnya historical recontext itu? Bagaimana cara membuat sebuah historical recontext? Sebenarnya, historical context ini sangat dekat sekali dengan kita, ada di sekitar kita. Nah, kita akan lihat secara definisi sebuah historical context, structure-nya, social function-nya, generic structure-nya, dan language feature-nya. Pada langkah yang pertama, kita akan mengetahui dulu definisi tentang historical context. Seperti apa sebenarnya historical context tersebut? Baiklah, definisi historical context. Definition about historical context is a type of text that describe and retell real events in the past and has historical value. Unlike personal recount, this type of recontext involves the author in the events being written. Nah, historical adalah salah satu bentuk recontext yang isinya itu menceritakan tentang peristiwa sejarah. Singkatnya, kalau kita definisikan, historical recount itu adalah cerita sejarah dalam bahasa Inggris. Nah, seperti bentuk recontext ya, pada umumnya historical recount menggunakan simple past tense dalam penulisannya. Itu menjadi ciri khas dari sebuah historical recontext. Karena yang menceritakan merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, hal-hal yang ditulis dalam cerita sejarah biasanya berupa peristiwa penting, tempat bersejarah, benda bersejarah, dan lain-lain. Dan itu mempunyai nilai sejarah dan memorable dalam satu kejadian. Jadi, secara gamblang bahwa historical context itu adalah menceritakan tentang cerita sejarah yang mempunyai sebuah nilai histori. Nah, kita melihat bagaimana social function dari sebuah historical context. Baiklah, the social function of historical context is to notify atau inform the audience of historical events. The social function of historical context to describe past historical experience by retelling chronological events by involving the important dates, character as well as the place of the events. Nah, sesuai dengan fungsi atau sosial fungsi dari sebuah historical context itu adalah dari untuk menceritakan kembali peristiwa bersejarah. Jadi retell di sini adalah menceritakan kembali peristiwa sejarah. Dengan membaca atau mengetahui cerita sejarah, kita akan lebih menghargai jasa-jasa pahlawan yang terlibat dalam sejarah. Jadi social function-nya untuk historical context ini adalah kita itu menjadi terbangun semangatnya untuk menghargai jasa pahlawan yang telah terlibat dalam proses sebuah events ya. Jadi historical context ini boleh bercerita tentang pengalaman sukses seorang yang mempunyai jasa penting dalam suatu tempat atau satu wilayah. Nah, kita melangkah kepada generic structure historical context. What is the generic structure about that? The first, orientation or introduction. This is paragraph. You should include the opening paragraph introducing the participant,
setting of time, as well as setting of place. Orientation adalah bagian awal dari sebuah historical context. Bagian ini akan membantu pembaca untuk mengetahui apa-apa saja membantu pembaca untuk mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam cerita sebelum masuk ke pembahasan atau cerita yang lebih rinci. Nah, pada bagian orientasi ini memuat informasi yang perlu diketahui seperti who, what, when, and where. Jadi, siapa, apa, kapan, dan di mana kejadian atau event tersebut. Jadi, pada orientasi ini, introduction atau pengenalan terhadap partisipan itu dijelaskan dalam paragraf ini. And then, you should include the opening paragraph. Biasanya, itu terdapat pada opening sebuah paragraf. And then the second, you even. In events, you must be aware that it should be a chronological order. This stage is part of the events experienced by the character. It contains series of events so that it constructs a complete historical series. Event di sini atau peristiwa mengungkapkan detail tentang peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang diceritakan juga harus disusun secara urut agar pembaca lebih paham bagaimana kronologi sebuah kejadian. Untuk menuliskannya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kronologi, baru kemudian kita bisa mengembangkan menjadi paragraf-paragraf yang baik dan secara urut. Begitu kan? Jadi, event di sini adalah tentang step by step kronologi sebuah cerita atau sebuah text recount text. Nah, kita melihat ke reorientation atau closing. It consists of conclusion or comment of sum up of evaluation made by the writer. This authentic is optional, so there may or may not be. Oke, pada orientation ini, bagian reorientation biasanya digunakan untuk menyisipkan komentar pribadi dari penulis tentang sebuah peristiwa sejarah. Kita juga bisa menyampaikan kembali apa inti dari peristiwa yang diceritakan. Ketika menyampaikan komentar pribadi, maka tense dari kalimatnya menggunakan present tense. Kita bergerak kepada language picture. Language picture dalam historical context ini kita membubuhkan simple past tense. Simple past tense ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut memang terjadi di masa lalu. Dan action verb. Penggunaan action verb itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa orang yang terlibat di dalamnya melakukan sebuah tindakan. And then conjunction. Conjunction atau kata hubung yang seperti sama-sama kita ketahui digunakan untuk menunjukkan kronologi ya sebuah peristiwa atau bagaimana peristiwa satu mengarah ke peristiwa yang lain sehingga tidak terjadi lompatan-lompatan dalam sebuah cerita, tidak jam dia. Jadi dia mengalir. Commonly used conjunctions such as first, then, after, that, before, when, at last, finally, and etc. Itu merupakan conjunction.
Nah, adverb of time and adverb of place itu menyatakan describe of the time and place of the event. Jadi, di sini menjelaskan tentang, mendeskripsikan tentang waktu dan tempat dari sebuah. Nah, berikut adalah contoh dari historical context. Proklamasi, Presiden Soekarno melakukan kegiatan proklamasi. Jadi ini merupakan sebuah atau sebuah event dari historical context karena ini merupakan suatu kejadian atau event penting untuk negara. Di sini ada sebuah contoh historical context. The title is The Proclamation of Indonesian Independence. Di sini ada teksnya. The Proclamation of Indonesian Independence was read at 10 o'clock on Friday at 7 August 1945. And then di sini sudah kelihatan sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Ya, paragraf was read, marked, armed, and etc. Chronological events dalam sebuah historical context tadi adalah terdapat di paragraf 2 sampai 5. Past tense yang digunakan adalah conjunction-nya juga ada, adverb of time-nya ada, contohnya the following day, on the night of 16 August, on 15 August. Adverb of place-nya itu di Rear Admiral Media House in his room upstairs, in Ikada Plain, in Soekarno House, di rumah Soekarno. Reorientation-nya itu terdapat di paragraf 6. Past tense yang digunakan itu adalah was heard, was broadcast. Adverb-nya secretly, conjunction-nya itu ada because, etc. Oke, baiklah, setelah kita menganalisis contoh tadi, kita semakin tahu bahwa sebuah teks historical context itu mempunyai sebuah kejadian sejarah dan sangat penting untuk suatu daerah atau suatu bangsa. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang historical context. Kita sudah membahas bagaimana social function-nya, generic structure-nya, language feature-nya, dan sebuah contoh yang sudah kita analisis. Dari situ, kita nanti juga bisa membuat sebuah teks tentang historical context dan bisa menganalisis teks tentang historical context. Alright, selanjutnya nanti kita akan bertemu di event selanjutnya. Okay, see you later again.